Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya di channel HR Milenial ya. Oke, teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, luar biasa, dan bahagia selalu. Kali ini saya akan sharing tentang apa itu kompetensi, sertifikasi, dan sertifikat. Jadi, yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi itu bisa kita sebut juga sebagai sebuah keahlian ya teman-teman ya. Keahlian yang menjadi bekal buat kita nanti untuk melamar pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan ketika teman-teman bekerja. Artinya, kompetensi adalah keahlian yang benar-benar kita kuasai atau teman-teman kuasai itu bisa disebut kompetensi. Nah, keahlian itu kan macam-macam ya. Ada banyak hal. Contoh misalkan kompetensi di bidang HRD, ya maka bisa dipastikan apa yang kita kuasai, yang diperlukan di bidang HRD tadi, ya harus benar-benar kita kuasai. Nah, kalau misalkan kita sudah menguasai, maka kita bisa disebut sebagai orang yang kompeten. Artinya kita memiliki kompetensi di bidang HR. Jadi seperti itu. Kalau kemudian dipecah lagi, sebenarnya kompetensi itu meliputi tiga hal. Yang pertama yaitu knowledge, skill, dan attitude. Nah, knowledge sendiri adalah pengetahuan. Lalu gimana sih caranya biar kita bisa meningkatkan kompetensi kita? Nah, tadi tinggal kita tingkatkan aja knowledge, skill, dan attitude kita. Nah, untuk meningkatkan ketiga tadi tentu dengan cara yang berbeda. Untuk meningkatkan knowledge misalnya, knowledge itu kan pengetahuan. Maka untuk meningkatkan knowledge atau pengetahuan kita, maka kita bisa meningkatkan dengan cara belajar. Artinya kalau knowledge kita pengen meningkat, pengen lebih banyak lagi ya kita harus banyak belajar hal-hal baru, banyak mempelajari sesuatu yang kita inginkan agar kompetensi di bidang tertentu benar-benar kita kuasai. Caranya gimana ya? Kita bisa baca buku, bisa nonton video misalnya dan lain sebagainya atau bisa ikut seminar, training dan lain sebagainya. Itu akan meningkatkan knowledge kita. Sering dengan meningkatnya knowledge, maka kita akan banyak mengetahui tentang banyak hal. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua adalah apakah kemudian kita meningkatkan knowledge aja sudah cukup dibilang atau dikatakan kompeten? Belum tentu, karena kompetensi kan bukan hanya knowledge seperti yang tadi saya sampaikan. Selain knowledge ada juga yang namanya skill. Skill itu keterampilan. Beda teman-teman ya, antara pengetahuan dengan keterampilan itu berbeda. Artinya akan berbeda pula bagaimana kemudian cara kita untuk meningkatkan dua hal tadi gitu loh. Untuk meningkatkan knowledge nggak sama dengan ketika kita ingin meningkatkan skill kita. Kalau knowledge bisa meningkat dengan cara belajar, baca buku, nonton video, misalnya dengerin apa namanya MP3 motivasi atau pembelajaran tertentu itu bisa. Tapi untuk meningkatkan skill atau keterampilan itu nggak bisa dengan cara seperti itu. Karena keterampilan itu membutuhkan skill ya, ya membutuhkan keterampilan. Artinya untuk mengasah keterampilan kita harus banyak-banyak berlatih gitu loh. Contoh, seorang tukang bangunan dia tidak akan dikatakan terampil kalau dia hanya mengetahui teori tentang bangunan, tapi tidak bisa bagaimana kemudian dia membangun sesuatu. Artinya ketika kita ingin mengasah skill kita ya kita harus sering-sering berlatih. Contoh pemain bola itu kan skillnya luar biasa. Dia nggak akan punya skill yang luar biasa kak. Eh, Cristiano Ronaldo misalnya atau Lionel Messi. Dia nggak akan dikatakan sebagai orang memiliki skill bagus ketika dia hanya mengetahui teori-teori tentang persepak bolaan. Enggak kan? Karena faktanya dia tidak hanya jago teori gitu loh. Dia benar-benar bisa gitu loh. Ketika menguasai bola, ketika dia bermain itu dia mampu. Sama ketika teman-teman pengen memiliki skill untuk em, menyetir misalnya, ya kalian nggak akan pernah punya skill menyetir ketika teman-teman hanya belajar teori-teori tentang bagaimana cara mengendarai mobil. Artinya untuk mengasah skill atau meningkatkan skill teman-teman harus berlatih. Duduk di mobil ya teman-teman harus benar-benar mencoba dan dilatih. Maka seiring kemudian kita sering berlatih, maka skill kita akan meningkat. Sama dengan kayak kalau misalkan ada training communication skill ya kan komunikasi itu kan skill gitu karena itu bukan bukan teori karena itu praktik gitu artinya ketika kita ingin communication skill kita meningkat lebih bagus ya kita harus sering berlatih sering-sering ngomong dengan orang baru dan banyak orang atau kalau perlu teman-teman coba sering ngomong dengan kamera dengan direkam itu bisa bisa aja kemudian meningkatkan skill kita yang ketiga yaitu attitude kalau kemudian kita punya skill dan
knowledge yang bagus, tapi kalau attitude kita nggak bagus, ya belum dikatakan kompeten. Karena attitude itu kemudian merefleksikan dari skill dan knowledge yang kita miliki gitu loh. Untuk meningkatkan lagi dengan cara apa? Misalkan kita punya skill dan attitude terkait skill dan knowledge terkait bidang tertentu. Maka itu teman-teman, ya teman-teman bisa mengajar itu kepada orang lain, sharing. Nah, itu bagian daripada attitude atau keperbedaan kita. Ketika kemudian teman-teman sharing, orang akan melihat, oh dia ternyata mampu, oh dia bisa dikatakan seseorang yang kompeten. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sertifikasi dan sertifikat itu apa sih hubungannya dengan kompetensi? Nah, untuk sertifikasi dan sertifikat itu dua hal yang berbeda teman-teman ya. Kalau sertifikat itu kan bukti, biasanya nih, sertifikat itu kita dapat ketika kita mengikuti kursus atau pelatihan, training, workshop, dan lain-lain sebagainya. Bisa saja sih selain itu, misalkan sertifikat penghargaan, nah itu terkait achievement. Jadi seperti itu. Jadi sertifikat dengan sertifikasi itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan teman-teman pengen mengikuti pelatihan tertentu, terus ada judulnya sertifikasi misalkan, eh, belum tentu itu benar-benar sertifikasi. Karena kalau sertifikasi itu dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang benar-benar ditunjuk untuk bisa mengeluarkan sertifikasi. Ada asesornya, ada ujinya, ada ujiannya. Karena untuk eh, bisa kita mendapatkan gelar non akademik itu kan dari sertifikasi. Kalau sertifikat itu hanya sekedar atau sebatas bukti kepesertaan. Kalau misalnya teman-teman training, hanya training saja keluar sertifikat itu belum dikatakan sertifikasi. Kalau di Indonesia sendiri, sertifikasi itu ada yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu terkait dengan profesi ya. Banyak gitu loh. Kalau selain BNSP ada juga kayak Kemenaker itu bisa mengeluarkan sertifikasi juga terkait eh, apa namanya item-item tertentu. Biasanya kalau Kemenaker itu lebih ke K3 kayak mengeluarkan CEO forklift, izin untuk mengendarai forklift atau sertifikasi ahli K3 umum dan lain sebagainya. Artinya di Indonesia sendiri untuk lembaga yang resmi bisa mengeluarkan sertifikasi itu dua tadi sepengetahuan saya, yaitu BNSP dan Kemenaker. Selain itu, lembaga training bisa mengeluarkan sertifikasi? Nggak bisa. Hanya bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, kalau teman-teman kemudian sering mendapati iklan training, judulnya sertifikasi, tapi tidak apa namanya dikeluarkan dari dua lembaga tadi, apakah Kemenaker atau BNSP, maka sebenarnya itu hanya sertifikat. Ya bisa saja sih itu sertifikasi, tapi bukan sertifikasi resmi. Bisa saja itu ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh trainernya, karena kan sertifikasi kan bukti kalau kita udah benar-benar tersertifikasi. Kalau sertifikasi itu bagian daripada kompetensi yang kita miliki yang sudah diuji dan berhasil gitu loh. Kalau misalkan kita pengen mendapatkan sertifikasi, ada ujiannya. Konsekuensinya ya bisa lolos, bisa enggak gitu. Kalau lolos kita dapat sertifikasi tadi bahwa kita tersertifikasi eh, oleh badan tertentu yang diakui secara resmi untuk profesi tertentu. Kalau di HR kan banyak ada sertifikasi untuk level HR staff, recruitment staff, terus supervisor, manager, ada human capital manager. Jadi banyak sekali dan berdasarkan SKKNI. Itu sertifikasi. Sedangkan sertifikat hanya bukti kepelatihan. Lalu apa hubungannya antara sertifikasi dengan kompetensi? Orang yang punya sertifikat belum tentu dia kompeten gitu loh. Orang yang sudah tersertifikasi itu sebenarnya sebagai bukti, sertifikasi sebagai bukti bahwa dia kompeten di bidang tertentu. Jadi seperti itu. Karena kalau sertifikasi sudah ada ujiannya. Ujiannya itu banyak ya. Biasanya kalau sertifikasi setelah ada pembekalan training itu ada uji-uji oleh asesor gitu loh. Baru nanti apakah lolos atau enggak. Kalau lolos ya berarti dia diakui bahwa dia kompeten di bidang tertentu. Wah, ini ada sertifikasinya. Kalau sertifikat ya belum tentu kompeten karena kan bisa jadi sertifikat itu hanya keikutsertaan kita saja bukti bahwa kita pernah mengikuti training tersebut. Jadi seperti itu. Belum tentu kita mengikuti training, kita memahami dan benar-benar kompeten di bidang itu kan belum tentu. Tapi ya bisa saja kita menguasai. Jadi seperti itu. Artinya bagi teman-teman yang mungkin masih sebagai job seeker, kalau misalkan ada pertimbangan pengen ambil apa namanya atau sudah menguasai bidang tertentu tapi belum tersertifikasi ya teman-teman bisa coba untuk mensertifikasikan
atau ikut ya, ikut ujian sertifikasi terkait dengan profesi teman-teman di bidang yang benar-benar teman-teman kuasai. Itu akan menjadi nilai tambah dalam nilai jual diri kita, value kita tentunya ya ketika kita ingin melamar ke perusahaan lain. Jadi seperti all sertifikat, ya itu juga bisa menjadi nilai tambah. Tapi kalau dilihat secara bobotnya antara sertifikat dengan sertifikasi, tentu lebih tinggi sertifikasi. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ya. Ada yang kemudian kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan atau ada request sharing apa yang ingin kita bahas, coba teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini aja sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.